ada nyanyian, yaitu tanah kita adalah tanah surga. Tongkat kayu jadi tanaman. Maka dari itu kita harus semangat dan mari kita wariskan tanah yang subur ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai tanah yang subur ini dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Mawaid, bisa dipanggil Saiful. Saya beralamatkan di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Di sini selain saya lulusan PAI dan saya kesibukannya adalah yang relevan, yaitu mengajar di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Soko. Selain itu, saya juga punya kesibukan yang pasti dan dari dulu sebelum sekolah saya lakukan, yaitu bertani. Kenapa bertani? Karena orang tua saya berpesan bahwasanya menjadi apapun kamu, jangan pernah meninggalkan tani atau bertani. Jadi dari situ saya sudah dididik mulai dari kecil dan saya sudah mendarah daging bahwasanya tani itu adalah hal yang harus saya lakukan. Di sini bisa dilihat bahwasanya bercocok tanam jagung. Kenapa kok jagung pada musim kali ini, yaitu musim kemarau, yaitu dulu di sini ditanami padi, setelah padi baru jagung. Karena apa? Di sini air itu tidak dari Bengawan, tetapi kita dari kali atau tada hujan. Biasanya orang Jawa bilang seperti itu, tada hujan. Nah, di sini setelah padi, ketika musim penghujan, setelah itu baru jagung. Kenapa kok jagung? Karena jagung ini adalah salah satu tumbuhan yang mudah untuk dirawat dan mudah ditanam, dan juga tidak begitu repot untuk merawatnya. Bisa kita praktekkan bahwasanya ketika jagung ditanam, kita hanya merawat dan bisa kita untuk melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Proses penanaman jagung seperti ini. Yang pertama, kita biasanya setelah padi kita langsung bergegas untuk semprot rumput. Setelah itu kita, bahasa Jawanya, dikowai. Setelah dikowai baru kita dicaju, dikasih lubang untuk menanam jagung. Setelah itu kita siapkan benih yang memang kita inginkan, banyak jenis benih. Setelah dicaju tadi, kita menanam. Setelah ditanam kita tidak menggunakan tanah untuk menutupnya, tetapi kita menggunakan pupuk kandang, yaitu kotoran ayam, yang di sana sudah ada sekamnya di situ. Jadi setelah ditanam baru
diuruk atau ditutup dengan kotoran ayam tersebut. Nah, setelah itu jarak beberapa hari setelah tukul atau setelah muncul tunasnya, baru nanti kita pupuk, yaitu pupuk urea bisa, pupuk Posca bisa, tetapi lebih baiknya kalau kita itu dicampur antara Posca dengan urea. Nah, setelah itu baru kita kasih pengairan. Pengairan mungkin jarak waktu 15 hari kita kasih pengairan sambil kita pupuk. Setelahnya sampai mungkin seperti di samping saya, bahwasanya ini sudah mulai katek atau biji yang muncul, yaitu seperti di samping saya ini. Kita kasih air atau kita lep namanya ya, kita lep, kita kasih air, baru kita pupuk lagi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempercepat dan memperbanyak bobotnya dari jagung tersebut. Seperti di sini ketika manggar ini sudah dilaksanakan pengairan dan juga pemupukan. Selama pemupukan, selama tanam sampai selesai bisa 3-4 kali pemupukan. Itu yang di alim jagung. Kenapa kok kita memilih jagung? Karena kita sebagai petani, kita itu tak lengkap kalau kita tidak punya yang namanya rojo koyo atau kita punya ternak. Seringkali di desa saya dan hampir semua petani itu mempunyai hewan ternak. Salah satunya adalah sapi. Nah, di sini kita menanam jagung itu kita gunakan atau kita manfaatkan untuk pakan ternak. Mulai dari osetan itu yang bawahnya biji tersebut. Nah, setelah osetan selesai, kita beranjak ketika sudah mulai menguning, mulai menua, kita ambil pucukannya atau di atasnya jagung itu kita ambil, gunakan untuk makan ternak juga. Karena apa? Ternak dari sapi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pemupukan dari jagung tersebut atau bisa untuk menyuburkan tanah. Jadi saling berkesinambungan antara petani dengan peternak, dan kita juga ketika panen itu kelobotan atau kulit dari jagung bisa kita manfaatkan juga untuk makan ternak. Jadi diantaranya jagung ini tidak ada yang membuang. Maka dari itu kita pilih setelah tanam padi, kita pilih jagung untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti pakan ternak, seperti itu. Di kesibukan saya kalau pagi bekerja di salah satu sekolah, pagi sebelum bekerja kita bangun subuh berangkat untuk menyiapkan keperluan kita bertani. Mungkin kalau sebelum bertanam, kita nyemprot terlebih dahulu, kita siapkan terlebih dahulu koak dan sebagainya. Lah, baru setelah itu mungkin sorenya kita pulang, bisa kita sambil lagi untuk ke sawah lagi. Kita lanjutkan. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Omset dari jagung ini luar biasa kalau menurut saya. Jadi modal itu bersih, mulai dari bibit, mulai dari benih, mulai dari pupuk, mulai dari beli tenaga, itu hampir 2 juta. Nah, omsetnya ini ketika panen
ini hampir 6, 7 sampai 8 juta. Nah, bisa 1 kilo itu bisa maksimal itu bisa menghasilkan 5 kintal. Hambatan yang saya alami ketika menanam jagung itu, kalau saya pribadi, itu ketika kita sudah lelah di pekerjaan kantor, itu kita sudah mulai bosan, mulai capek. Apalagi ketika jagung kita mengalami gagal panen, ketika jagung ini kurang nutrisi atau mungkin kurang suburnya tanah, itu bisa mengakibatkan putih. Dan juga yang ini sering ini langsung seperti lodoh itu ketika katek seperti ini, tiba-tiba bonggolnya atau akarnya ini langsung bosok, membusuk. Nah, ini yang dialami oleh petani ketika pupuk. Nah, masalah pupuk, ketika pupuk ini sulit, karena sekarang pupuk ini sangatlah sulit. Kita mendaftar terlebih dahulu ke kelompok tani, baru kita mendapatkan antrean. Nah, yang kita alami kesulitannya adalah ketika tanaman kita sudah mulai pupuk, tapi kita tidak punya pupuk. Nah, ini yang kita alami. Jadi, harapan kami mungkin pupuk yang disubsidi dari pemerintah itu bisa dilonggarkan, karena kami petani sangat kesulitan masalah pupuk. Dan juga bisa ini tikus yang sering, karena apa? Biasanya kalau kita di sawah seperti ini habis padi, itu banyak sekali tikus yang ada. Itu salah satu hambatannya. Kalau di sini tentang penjualan, ada beberapa cara. Kalau di sini itu ada borongan, ada juga yang dijual tengkulak. Biasanya kalau borongan ini benih berapa, contoh benih 1 kilo ini dijual berapa. Itu kalau memang semuanya bagus. Tetapi kalau tidak merata, ini biasanya dijual oleh tengkulak yang caranya dipanen, baru dibawa pulang, baru diperontok. Setelah itu dijemur sampai kering, baru kita jual. Nah, setelah itu kita jual ke tengkulak. Dan ini juga problem, bahwasanya pupuk sekarang mahal, tetapi kita jual hasilnya murah, mungkin tidak sampai 3.000 per kilo. Nah, itu yang kita omsetnya menurun. Tetapi kalau normal seperti yang saya katakan tadi, omset kita lumayan bagus seperti itu. Saya salah satu petani yang ada di desa, dan salah satu petani muda juga yang ada di desa. Ini berkeluh kesah bahwasanya ketika kita menanam jagung, contohnya kita dihadapkan dengan harga pupuk yang mahal dan sulitnya distribusi pupuk yang kurang. Jadi kami ini sering mengeluh gara-gara pupuk. Setelah pupuk kita gunakan, muncul lagi permasalahan, yaitu tentang harga yang tidak stabil. Ini yang membuat resah para petani. Harapan kami sebagai petani kecil yang ada di desa, harapannya adalah dari pemerintah bisa menstabilkan harga, bisa
mendistribusikan pupuk dengan baik. Itu harapan kami. Para saudara petani, khususnya para pemuda yang menggeluti di bidang pertanian, mari kita lestarikan, mari kita wujudkan bahwasanya negara kita adalah negara agraris. Ada nyanyian yaitu tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu jadi tanaman. Maka dari itu kita harus semangat dan mari kita wariskan tanah yang subur ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai tanah yang subur ini dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjutkan dan wariskan kepada anak cucu kita. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat para pemuda, buat para petani muda khususnya. Jangan lupa subscribe di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus meneruskan, kita harus mewariskan Opondi. Semangat untuk bertani. Wes, nutuk motivasi. Apa nanti? Buka.